depan cerah. Jangan ikut kegelapan, terangi jalan kita Dengan hati yang suci dan semangat. Ya, kita bagaimana ya, MKD kan tidak ada banding ya. Kita percayakan dia sebagai MK. Sudah ada keputusan, diikutilah. Melihat raut wajah dari Sekjen PKS terlihat begitu panik sampai mengeluarkan keringat dingin. Kami milih PKS jika PKS mendukung Anies di Pilgub DKI. Siap betul PKS, wish. PKS akan ditinggalkan oleh seluruh umat. Sejarah, akan jadi sejarah. Sekarang dihalalkan karena politik itu bisa berubah. Ngeding. Pak Hasto yang mengatakan tidak masalah PKS bergabung di KIM asal pendukungnya ikut PDIP. Kalau kata gue mah kalau PDIP sampai rangkul si Anies Baswedan, pecah. Raih. Betul kok. Pasti. Bukan pecah lagi, merah kayak kebakaran. Jakarta. Lepasin banteng satu, ngamuk nguyak udah. PDIP militan ya nggak, pendukung Anies militan. Jadi dah, seruduk aja lawannya dah, nggak ada urusan. Jangan pernah remehkan kata-kata, karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Tapi jangan pernah katakan itu sekedar permainan, karena justru dari kata-kata itu kita punya konsekuensi yang berbeda. Misalnya saya beri contoh, ketika kita mengatakan saya akan memimpin kota Jakarta, itu beda sekali dengan saya akan memimpin masyarakat di kota Jakarta. Maknanya lain sekali. Mari kita bedakan antara lawan dan musuh. Lawan itu saling menguatkan, musuh itu saling menghabisi. Dan hasil verifikasi dari Despilkada DKI, maka PKB DKI Jakarta memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Dari Senin sudah ada deklarasi 12 partai, pintu tertutup. Hari Selasa pintu terbuka. Oke, ada putusan MK. Hari Rabu ada balik DPR, pintu tertutup lagi. Hari Kamis ada penundaan, ada aksi, pintu terbuka lagi. Ya, kita jalanin aja. Pokoknya gini, Tuhan Maha mengatur dan apa yang diatur Tuhan insya Allah yang terbaik. Ya. Jadi di atas yang memegang kuasa, ada yang maha kuasa. Partai Hanura bisa mengusung calonnya sendiri, klaim punya suara 8,1%. Hanura siap usung Anies Baswedan tanpa PDIP. Kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies. Wah, alhamdulillah. Ya, ada apa wartawan? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa takdir Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, sudah tertulis bahwa saya tidak mengikuti kontestasi kali ini. Dan sejujurnya,
ada selalu rasa lega setiap kali melewati sebuah persimpangan jalan. Ketika amanat itu diberikan, artinya Allah SWT meyakini bahwa ini yang terbaik. Dan ketika amanat itu tidak berikan, saya yakin Allah SWT sedang melindungi pada kita. Jadi itu juga yang saya jalani selama ini. Begitu kita menyaksikan situasinya, hasilnya, maka saya yakin seolah ada hikmah-hikmah besar yang akan muncul nanti. Mungkin ada yang tanya, Pak Anies, ada nggak penyesalan tidak mengikuti pilkada ini? Kalau saya ditanya ada penyesalan, tidak ada. Ada penyesalan itu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah aspirasi warga kampung-kampung miskin kota, rakyat miskin kota yang berdatangan ke rumah ini, di tempat sini. Setelah selesai pilpres kemarin, bergantian, berombongan datang bergantian, menyampaikan keinginan, aspirasi, Pak tolong kembalikan kondisi yang kemarin kita rasakan. 1,5 tahun ini hilang. Dari mulai usaha untuk perbaikan kampung-kampung kumuh, perbaikan kondisi ekonomi mereka, yang selama itu kami selalu jadikan sebagai fokus perhatian. Dan selama berapa bulan ini saya datang mengiringi mereka semua, mendatangi mereka semua. Ini yang saya, kalau dibilang perasaan ya, ada perasaan, waduh ini aspirasi ini nggak bisa kita tuntaskan. Lihat warga kampung Bayam yang terlantar, berat rasanya. Lihat kampung-kampung yang setiap kali kita datang, Pak tolong ini dituntaskan, berat rasanya kalau mereka tidak bisa mendapatkan penuntasan atas usaha meningkatkan kesejahteraannya. Itu yang kalau ditanya sebagai rasa sesal, bagaimana rakyat miskin di Jakarta yang menjadi fokus perhatian kita tidak bisa saya penuhi harapannya. Tapi bukan berarti perjuangan kita berhenti, dan bukan berarti ikhtiar kita selesai di sini, enggak. Dengan cara lain nanti kita sama-sama berjuang untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat miskin kota yang saat ini sedang menghadapi tantangan yang besar sekali. Jadi catatan lain yang saya rasakan ya ketika mengikuti proses ini semua, bahwa terbuka kenyataan bahwa sistem politik kita, demokrasi kita masih amat ringkih, dan kita punya PR untuk mengajak seluruh rakyat memiliki kesadaran yang lebih baik tentang proses politik, tentang proses demokrasi, agar demokrasi kita itu bisa berjalan dengan benar, berjalan dengan baik, dan hasilnya adalah untuk dirasakan seluruh rakyat. Ini PR tersendiri dan bukan sesuatu yang sederhana, tapi kita harus kerja keras. Dan saya rasa kita jangan berhenti di sini. Karena itu salah satu tujuan besar yang akan diperjuangkan ke depan adalah meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi Indonesia. Membantu mendorong supaya inisiatif-inisiatif, gerakan-gerakan sosial masyarakatan itu bisa tumbuh berkembang khususnya di kalangan anak-anak muda. Seperti yang selama ini sudah dikerjakan, seperti misalnya humanis, ubah bareng, turun tangan, dan lain-lain. Nah, ada hal lain yang saya ingin share di sini. Kalau dalam interaksi, termasuk juga di sosial media, banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi. Insya Allah ini akan terus menjadi pegangan saya ke depan. Tentu saya akan berkiprah di banyak tempat, tapi basis tetap di sini dan bekerja bersama
bersama dengan saudara-saudara sebangsa. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Jadi di atas yang memegang kuasa, ada yang maha kuasa.